Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 13 dan 14, sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang Allah telah memanggil kami lewat channel Klapo Sukacita untuk mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan, maka berikanlah kami hikmat, ketenangan, konsentrasi, dan biarlah kehidupan tubuh jiwa roh kami menyerapi firman-Mu yang adalah santapan rohani di dalam kehidupan kami, dalam mempertumbuhkan akan iman kami. Bapa, terima kasih, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 mengatakan kepada kita, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Kejadian pasal 18 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 dengan tema tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, banyak perjalanan kehidupan manusia yang terkadang berjalan dengan kekuatan, kehebatan, kemampuan, kejagoan ia semata. Ketika menghadapi banyak pergumulan dengan tantangan cobaan yang datang silih berganti, timbullah suatu keputusasaan dan berpikir, dapatkah Tuhan menyelesaikan semuanya ini? Dapatkah Tuhan memberikan jawaban yang pasti? Berarti ada keraguan-raguan dengan ketidakpercayaan sungguh kepada Allah yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban yang pasti. Kehidupan manusia di zaman sekarang yang selalu mau berjalan dengan kekuatan dan kehebatannya semata dalam berjumpa dengan tantangan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Kehidupan zaman sekarang ini tidak jauh berbeda dengan perjalanan kehidupan seperti Abram dan Sarah selaku suami istri yang saling mencintai dan punya iman yang sungguh kepada Allah dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam masa kemudaan mereka yang berkeluarga dan pergumulan. Kalau boleh Tuhan memberikan anak dalam kehidupan mereka untuk melengkapi perjalanan kebahagiaan rumah tangga mereka sampai telah beranjak dalam usia yang tua, di mana Sarah telah mati haid, sudah tidak bisa lagi Sarah memiliki atau mendapati seorang anak karena secara pandangan jasmani, kalau ketika sudah mati haid berarti sudah tidak bisa berfungsi lagi kandungannya. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Allah tahu apa yang sedang Abram dan Sarah gumuli, dan pemberian Allah jangan menurut kekuatan dan kehebatan atau kemauan kita manusia, tetapi biarlah kita serahkan ke dalam tangan kasih Allah yang atas rencana dan penentuan waktu yang Tuhan akan berikan sebagaimana seperti Sarah dan Abram. Pemirsa yang diberkati Tuhan, karena Sarah telah mendengar percakapan ketiga orang yang telah datang berjumpa dengan Abram tentang akan mengandung istrinya Sarah, ia tertawa karena dia sudah umur yang cukup tua, yang sudah mati haid. Masa ia akan bisa untuk mengandung? Itu menurut pandangan secara jasmaninya. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup dan mampu untuk mengerjakan dan memberikan yang terbaik untuk Sarah dan Abram. Sehingga Allah berkata kepada Abram, mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ini kembali suatu percakapan Sarah dengan Allah, dengan Abram, yang dimana Allah telah berfirman kepada Abram dan Abram juga mempertanyakan kepada Sarah, dan Sarah kembali menjawab apa yang telah Allah sampaikan kepada Abram. Tidak mungkin sebagai manusia yang secara jasmani yang sudah umur yang sudah tua, dapatkah bisa mengandung? Pemirsa yang diberkati Tuhan, sehingga pada ayatnya yang ke-14 ini Tuhan memberikan satu jawaban kepada Sarah dan menentukan tentang waktunya untuk
ia mengandung dan sampai melahirkan seorang anak yang Tuhan berikan dalam kehidupan perjalanan keluarga Abram dan Sarah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup kita yang selalu mau menyerahkan semua pergumulan, persoalan kita di hadapan Tuhan, jangan kita banyak mempertimbangkan, jangan kita ragu-ragu, jangan kita putus asa, dan jangan kita berjalan dengan ukuran kita, tapi kita serahkan semuanya untuk Tuhan. Seberat apapun persoalanmu dan jawaban doa yang belum engkau dapati, kalau beberapa tahun-tahun yang lalu engkau sudah berdoa, bergumul untuk meminta pekerjaan, meminta kebahagiaan perjalanan hidupmu, pendamping hidupmu, bahkan juga meminta kalau boleh Tuhan memberkati sisi kehidupan keluarga dalam mengembangkan akan usaha dan lain sebagainya. Dan apapun yang sedang kau doakan, percaya bahwa semuanya itu Tuhan akan berikan. Dan biarlah itu menurut kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah waktu Tuhan yang Ia sediakan. Maka disitulah kita akan melihat keperkasaan tangan dan keajaiban dan kuasa dan mujizat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menaruh iman, harap, dan kasih sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ia sanggup dan mampu untuk memberikan apa yang kau butuhkan, apa yang kau gumuli, apa yang kau inginkan di dalam kehidupanmu. Karena waktu Tuhan adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang Ia hadirkan dan Ia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan atas firman-Mu. Ajarilah kami untuk jangan seperti Sarah yang tidak percaya kemahakuasaannya Tuhan. Karena ketika Engkau yang bertindak, ketika Engkau yang hadir dan turunkan tangan-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi kami, Engkau sanggup dan mampu memberikan yang terbaik, karena tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Bapa, ajarilah kami bersandar dan berharap dan beriman bahwa Engkau memberikan satu jawaban yang pasti. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.